Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba paket tracer activity yang akan membahas tentang troubleshoot enterprise network. Nah, objektif pada paket tracer activity kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, pada bagian yang pertama yaitu untuk verified switching technologies atau memverifikasi teknologi switching. Kemudian part yang kedua ada memverifikasi DHCP. Nah, untuk yang ketiga ada verifikasi routing. Yang keempat ada verifikasi one technologies. Sama yang terakhir part kelima ada mau verifikasi connectivity. Nah, untuk skenario-nya pada aktivitas kali ini kita menggunakan berbagai macam teknologi yang telah kita pelajari di session A. Termasuk ada routing IP versi 4, routing IP versi 6, terus juga ada port security, ada Ether channel, DHCP dan juga NAT. Nah, tugas pada PT Activity kali ini adalah untuk mereview recruitment, terus juga isolate atau mengisolasi dan juga menangani berbagai macam masalah, terus juga mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk memverifikasi kebutuhan. Nah, kemudian company atau menggantikan router 1 dan juga 3 untuk mengakomodasi koneksi fiber antar lokasi. Kemudian mengkonfigurasi pada router sebelumnya dengan serial connection di mana dimodifikasi dan diaplikasikan sebagai konfigurasi awal. Kemudian IP versi 6 akan diuji dengan bagian yang kecil dari jaringan yang membutuhkan verifikasi. Nah, di sini ada catatan bahwa password telah dihapus untuk mempermudah pengerjaan troubleshooting ini. Kemudian the typical password protection itu harus digunakan kembali meskipun pada activity kali ini tidak akan dinilai. Kemudian di sini ada addressing table-nya, ya, sudah ada lengkap untuk daftarnya. Kemudian di sini juga ada instruction-nya. Nah, kita masuk ke part 1 yaitu untuk memverifikasi teknologi switching-nya. Nah, langkah pertama di port security ini kita telah dikonfigurasi hanya pada PC 1 yang mengakses ke S1 ya, switch S1 di sini pada interface F03. All violation sort disable the interface. Semua violation harus di disable pada semua interface. Nah, untuk mengetahui verifikasi kita bisa langsung aja melakukan perintah show port security di S1 ataupun switch 1. Langsung aja ya, kita buka switch 1-nya, kemudian kita pilih CLI-nya. Nah, kita masukkan perintahnya. Oke. Perintahnya adalah show port security. Tapi sebelum itu kita harus enable terlebih dahulu, lalu tuliskan perintahnya. Show spasi port strip security. Nah, di sini menunjukkan bahwa port security-nya belum aktif ya. Sehingga kita harus mengaktifkan port security-nya pada interface yang digunakan yaitu interface F03. Nah, kita bisa masuk dulu ke konfigurasi terminal.
lalu masuk ke interface F03. Lalu kita masukkan interface FA03. Setelah kita masuk di interface FA03, kita tuliskan switch port security. Lalu tuliskan lagi switch port security, kemudian MAC address sticky. Kemudian di poin selanjutnya, atau kita bisa cek dulu ya, kita exit terlebih dahulu. Nah, exit lagi, kita bisa cek untuk show port security. Nah, sekarang sudah ada ya untuk port security di FA03 nya. Oke, jadi kita lanjut aja. Nah, di sini di device in the LAN on S1 pada LAN di switch 1 harusnya itu berada di VLAN 10. Tampilkan konfigurasi VLAN saat ini. Nah, kita diminta untuk menampilkan VLAN yang ada di switch 1 ini. Nah, untuk menampilkan konfigurasi VLAN, kita bisa tuliskan show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada VLAN 10 ya. Nah, VLAN 10 di mana anggota dari VLAN 10 ada FA03 dan juga FA04. Oke. Kemudian di sini di PC1 should be receiving menerima IP address dari router 1. Apakah PC sudah mendapatkan IP address-nya? Nah, kita bisa lihat. Oke, kita bisa lihat di PC1, kemudian kita bisa lihat di desktop. Nah, terus configuration. Nah, di sini lihat belum menerima IP address dari router 1, atau kita bisa juga cek di command prompt dengan perintah IP config. Nah, kayak di sini belum ada ya, tampilannya masih seperti ini, jadi belum menerima IP address dari router 1. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa interface G01 pada R1 itu tidak berada di VLAN yang sama dengan PC1. Nah, kita diminta untuk merubah interface G01 ini untuk menjadi anggota VLAN 10. Kemudian set profile pada interface-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke switch 1, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke interface G0/1. Di sini kita masukkan ya switch port akses VLAN 10. Nah, kita daftarkan ke VLAN 10, lalu kita masukkan mode spanning tree port fast. Oke. Lalu kita diminta untuk mereset interface di PC1 dari GUI dengan menggunakan, atau bisa juga menggunakan command prompt ya, di ipconfig/reset
renew. Ya, kita coba masuk ke PC 1. Kita bisa menggunakan command prompt. Kita tuliskan IP config /renew. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa IP address-nya sudah didapat ya. Dapat IP address yang seperti ini yang ditampilkan, dan juga sudah dapat default gateway-nya juga. Oke. Lalu kita diminta untuk tes connectivity ke FTP server. Oke, kita langsung ambil aja dulu alamat IP-nya dulu dari FTP servernya. Nah, kita copy aja dari sini. Lalu kita ping dari PC 1. Nah, kita masuk ke command prompt. Oke. Lalu kita ping. Ya, alamat IP-nya kita paste ya di sini. Terus enter. Kita tunggu hasilnya. Oke, kita mendapatkan RTO kemudian reply. Oke, 1 RTO dan 3 reply. Jadi kita coba kembali ya. Kita ping lagi dan kita mendapatkan reply. Oke. Selanjutnya, LAN yang terkoneksi ke R3 telah mendapatkan switch tambahan di topologi. Nah, link agregasi ini menggunakan Ether channel telah dikonfigurasi di switch 2, switch 3, dan juga switch 4. Nah, kemudian Ether channel link harusnya di set sebagai trunk. Nah, Ether channel link ini harus di set dari channel tanpa menggunakan negotiation protocol. Nah, kita harus cek perintah di setiap switchnya untuk memastikan bahwa channel bekerja sebagaimana mestinya. Oke. Nah, kita langsung coba masuk ke S2. Oke, masuk ke S2, lalu kita masuk ke CLI-nya, lalu kita tuliskan perintah show Ether channel summary. Oke, sebelum itu seperti biasa, kita enable terlebih dahulu, terus kemudian show Ether channel summary. Nah, kita enter. Kita di sini bisa lihat bahwa di sini ada port channel 1 dan juga port channel 2, dimana kalau port channel 1 itu keterangannya in use atau aktif. Nah, port 2 nya juga sama. Untuk port 1 ada FA01, FA02. Nah, P ini keterangannya di port channel. Nah, kalau yang port 2, port channel 2 ada 03 dan juga 04. Oke, kita close. Kita cek untuk yang ada di switch 4. Oke, masuk ke CLI juga sama seperti yang tadi. Kita harus mengenablekan terlebih dahulu. Kemudian masukkan perintah yang sama, show Ether channel. Nah, Ether channel summary. Oke, di sini kita sudah ada port channel 2, port channel 3 juga sudah. Di sini juga sudah ada port-port yang sudah terbundling ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita coba lagi di switch 3, masuk ke CLI nya, kemudian di enablekan terlebih dahulu.
Lalu kita lakukan perintah show ether summary, ether channel summary. Nah, di sini ada port 1 dan port ether channel 3, di mana port channel 3 ini sudah aktif. Nah, di sini yang menjadilah masalah adalah port channel 1, di mana dia keterangannya adalah SD. SD ini adalah artinya down. Jadi di sini masih down. Untuk yang port ether channel 1 di switch ke 3. Kemudian kita diminta untuk memodifikasi S3 untuk memasukkan port F01 dan port F02 sebagai port ether channel 1. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu masuk ke interface range F01 sampai 2. Oke. Lalu kita tambahkan channel group 1 merge the on. Oke. Lalu kita cek ya. Kita cek dengan kita exit dulu ya. Lagi. Show Ethernet channel summary. Nah, di sini untuk port Ethernet 1 sudah aktif dengan anggotanya FA01 dan juga FA02. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi satu strang di semua switch. Oke. Oke, kita tuliskan perintahnya untuk memverifikasi. Langsung tuliskan aja show interface strang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada port channel 1, port channel 3, terus untuk terangnya di sini ya. Port channel 1, port channel 3, statusnya trunking, nanti VLAN-nya ada 99. Oke, kita cek di switch keempat. Kita lakukan hal yang sama. Show interface terang. Oke. Di sini ya, port ether channel 2 modenya on, statusnya trunking, native VLAN-nya 99. Oke, kemudian switch kedua kita tuliskan juga show interface terang. Nah, di sini ada port channel 1, port channel 2, terus gigabit juga sama, statusnya trunking, tapi natifnya untuk VLAN giga 01 nya ini masih 1. Kita harus rubah menjadi native VLAN 99. Oke, kita masuk ke konfigur terminal. Lalu masuk ke interface. Oke, 0/1. Lalu tuliskan di sini switch port terang native VLAN 99. Oke. Kemudian kita langkah selanjutnya yaitu spanning tree harus disetting ke PVST plus pada S2, S3 dan juga S4. S2 harus
dikonfigurasi sebagai root bridge untuk semua VLAN. Nah, untuk melihat daftar dari spanning tree-nya pada switch 2, kita bisa tuliskan show spanning tree, nah kita exit dulu ya, jangan lupa. Nah, exit lagi, lalu kita tuliskan show spanning tree summary total. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini, oke, tapi bisa kita lihat di sini ya, set score-nya masih kosong. Nah, kita harus mendaftarkan VLAN ke sini. Oke, kita masuk langkah selanjutnya. Untuk membetulkan atau mengkoreksi, kita bisa tuliskan, kita masuk dulu ke konfigur terminal, kemudian tuliskan spanning tree VLAN 1 sampai 1005 root primary, enter. Nah, kita harus tunggu dulu ya, sementara waktu biasanya agak lama, kita tunggu sampai ininya selesai. Oke, udah berhasil. Kemudian kita diminta untuk memverifikasi apakah perubahannya sudah muncul. Kita bisa tuliskan perintah yang sama, kita exit dulu. Show spanning tree summary total. Lalu kita bisa lihat di sini ya, untuk ini sudah. Oke, untuk yang part pertama sudah selesai, kita akan lanjut ke part kedua.